Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Rahasia sukses mengenai dunia wallet, sarang wallet ya, dan bangunan wallet. Begini saudara-saudara, ada pertanyaan yang saya mau angkat ini mengenai pengalaman hidup di dunia wallet mulai dari awal sampai saat ini. Jadi ini perlu, mungkin saudara perlu memang ketahui di dunia wallet, di perwaletan, karena ini mengenai wallet ya. Dan ini kayaknya panjang lebar saya berbicara ya, karena ini pengalaman yang saya kupas, saya angkat secara berdetail supaya teman-teman itu gimana caranya sampai bisa sukses. Itu jadi sebelumnya saya lanjut konten tutorial ini, tolong ditonton sampai habis saudaraku ya, tolong ditonton sampai habis, sampai full, supaya teman-teman kita itu bisa mengambil hikmah, memetik hikmah apa yang saya alami selama di dunia perwaletan ya. Mudah-mudahan saudara kita bisa jadi contoh, bisa jadi pedoman untuk saudara saya di lapangan ya. Karena saya berbicara apa adanya. Saya berbicara apa adanya, dan saya berbicara saudaraku apa yang saya alami saat ini, sampai saya bisa mengutarakan, mengupas mengenai dunia wallet ya. Jadi okelah saudara, ini mengenai wallet ya. Tolong disimak videonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau teman-teman kita yang tidak sempat nonton, tolong di-share supaya bisa ada pembelajaran, bisa dia petik di dalam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya ya. Ya begitupun saudaraku yang lain-lain. Begitupun juga saya, pembelajaran buat diri saya ya. Oke lah, saya angkat ini pertanyaan-pertanyaan saudara karena dia minta mengenai pengalaman hidup di dunia wallet. Karena ini menyangkut dengan wallet. Jadi langkah saya utarakan saudaraku sampai saya terjun di dunia wallet, banyak sekali cobaan yang pernah saya hadapi, banyak sekali keluhan di luar sana saya hadapi ya. Jadi saya itu mengangkat pembahasan begini saudara, kembali lagi kepada saya. Makanya selalu saya utarakan, selalu saya mengatakan, saya berbicara apa yang saya alami, apa yang pernah saya lakukan, pernah saya alami, pernah saya rasakan. Kelukesannya namanya kehidupan di dunia wallet. Tidak langsung kayak begini saudara, tidak. Namanya penderitaan. Ya. Jadi okelah saya kupas ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, saya kupas saudaraku. Begini saudara ya, saya dulunya itu di perwaletan, tidak langsung saya di dunia wallet saudara ya, tidak. Jadi bahasanya saya itu ada bangunan saya itu, saya usaha sebelumnya di perwaletan itu menjual. Jadi saya itu jatuh bangun, saya itu bangkrut ya. Bahasanya saya itu bahasa di luar mengatakan sudah hancur. Mana saya sakit? Saya sakit itu hampir setengah tahun ya. Saya pernah sakit kurang lebih setengah tahun. Saya terletak di rumah sakit, berbaring, saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan bahasanya. Sampai-sampai saya itu pernah, saya itu sudah diwudu saudaraku ya, karena saya itu di ronseng ya, ini pakai bantuan pernapasan, mana diimpus. Jadi sebenarnya kalau saya cerita ini kayak gimana ya saudara ya, tidak apa-apa karena permintaan ini saudara. Awalnya sampai terjadi di dunia wallet, langkah-langkah apa yang biasa kita alami ya. Ngesunya saudara kita ini coba jelaskan secara berdetail, mulai dari awal sampai sekarang. Jadi itu tadi saya lanjut sampai saya itu saudaraku, keluarga itu sudah
menangis semua karena saya itu ibaratkan bahasa kasarnya kan enggak salah ya, bahasa di luar mengatakan mati suri ya. Ya sudah diwudu saya. Tapi sementara itu keluarga sudah para baca yasin di rumah. Saya lihat saudara, saya lihat mereka, tapi gimana ya? Sebenarnya berat saya angkat ini. Jadi lanjut dari itu, alhamdulillah kurang lebih kayaknya itu hampir 2 jam. Menghampiri 3 jam. Saya sadar kembali dan keluarga semua itu kaget. Kaget, banyak yang menangis. Saya lihat. Ya jadi itu saudara, sampai itu cobaan-cobaan saya alami karena saya itu jatuh bangun juga. Karena yang saya bikin di dunia wallet ini, di wallet saya, di binaan saya ini rumah pribadi sebenarnya saudara. Nanti di belakangnya itu ada hasil, baru saya bangun lagi di belakangnya. Hasilnya yang rumah pribadi. Itu saya tuh istilahnya jatuh bangun, maksudnya jatuh bangun mana dililiti hutan. Dililiti utang piutang saya saudara ya. Saya itu tidak malu mengutarakan. Buat apa kita malu ya saudara? Kalau lebih baik kita keterbukaan ya. Kan ini sebagai konten, mudahan semua teman-teman yang di luar sana sebagai pembelajaran dalam kehidupan. Karena selalu saya mengutarakan dunia ini hanya sementara. Ya. Selalu bahasa saya begitu saudara ya. Kalau kita berhasil, ingat, jangan lupa. Karena kita ini hanya sementara. Jadi lanjut lagi dari itu tadi, saya itu sadar. Ini ada wallet, saya ini wallet sudah ada di rumah tapi belum berhasil. Masih penjajahan. Mana saya itu hancur di dunia usaha jual-jual. Wallet juga belum berhasil. Mana juga saya sakit. Sakitnya lama ya saudara. Tapi saya syukuri karena itu semua adalah cobaan dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta. Setelah itu saya itu lambat laun karena saya ada singkat-singkat ini, karena kalau saya berbicara panjang ini lama, panjang sekali ya. Jadi lanjut dari itu saya itu mulai agak sehat. Saya lanjut perjuangan saya. Dan itu waktu ada bangunan juga saya tangani saudaraku, ada. Saya ini masih sakit kayak gimana ya, selalu ditelepon. Ini di daerah luar, di kota, perkotaan. Ini di kota Makassar. Tidak usah saya sebut namanya saudaraku ya, cukup saya sebut itu di kota Makassar, di dalam kota. Saya bilang saya mau berangkat Pandui, saya punya tukang di sana, saya tidak bisa karena apa daya. Saya sakit. Jadi lanjut dari itu saudaraku. Pernah saya mengatakan, wah ini sudah lama ini wallet ini sudah menghampir sudah menghampir 1 tahun lebih tapi belum bisa saya panen. Sudah ada sarang di dalam tapi belum bisa saya panen. Sedangkan ini utang piutang ini mau dibayar saudara. Banyak utang piutang, mana orangnya marah-marah, mana orang itu cerita kiri kanan dijele-jelekan. Tapi saya sabar. Saya sabar. Jadi itu masalah kesabaran itu bukan di dunia wallet saja. Kita sakit, kita sehat, kita miskin, kita kaya, semua cobaan, semua ujian. Jadi saya berbuat apa karena saya belum bisa bekerja, saya masih sakit. Karena habis ini saya di rumah sakit tergeletak itu setengah tahun, sampai dirawat di rumah juga. Jadi itu walek itu terbengkalai, itu walek belum ada sarang dalam tapi belum bisa dipetik karena baru sedikit. Sebenarnya saya berbicara begini saya sedih sebenarnya, tapi ya tidak apa-apa lah karena saya ini angkat di pembicaraan. Mudah-mudahan teman-teman kita yang di sana ya bisa jadi pelajaran. Jadi itu lanjut dari itu saudaraku. Ujian yang saya alami itu apa yang saya paparkan itu luar biasa, luar biasa.
Ada bahasa saya tadi mengatakan saya sudah diuduh. Jadi saya sabar. Yang ciptakan ini siapa? Dan yang mengambil kita ini siapa? Saya tidak pernah mengatakan kita manusia itu kekal. Makhluk yang diciptakan di sisi bumi ini, di dunia ini adalah hanya sementara. Bahasanya sandiwara. Jadi lanjut dari itu, setelah itu di Walek, karena saya sudah mulai pulih, saya masuk di ruangan lihat. Banyak sekali kecoa di dalam. Banyak kecoa, mana ada sarang tapi tinggal sedikit karena dimakan, mana semut. Tidak pernah diperhatikan saudaraku ya. Itu kurang lebih hampir 7 bulan. Karena saya sakit itu kurang lebih setengah tahun, 5 bulan lebih lah. Jadi saya istirahat, tidak langsung bisa masuk. Karena itu saya masuk di dalam ruangan itu belum bisa. Saya itu kayak lumpuh. Saudaraku ya. Saya itu tidak bisa berjalan. Hanya gesek-gesek saja ya. Jadi saya itu bahasanya bukan juga pasrah. Ya, tetap saya melakukan kewajiban saya, mengingat Yang Maha Kuasa ya. Kan kita sebagai umat muslim, agama apapun itu saudaraku ya, semua sama, pasti butuh, semua dicoba, semua ada Tuhannya, semua punya bertuhan ya. Selalu saya mengatakan yang penting itu diciptakan sebagai bernyawa, semua itu akan kembali ke asalnya. Jadi lanjut lagi dari itu saudaraku, karena ini panjang penjelasannya, hanya saya ambil yang inti-intinya saja ya. Jadi saya masuk di dunia Walek itu karena saya lihat ya, saya sempat itu besoknya itu saya semprot itu. Jadi saya suruh anak-anak itu beli racun. Itu yang saya kemarin saya utarakan mengenai racun regen, itu yang saya semprot itu bagian dalam. Nah itu saudara ya. Jadi setelah itu saya keluar. Sedangkan pekerjaan tidak ada saudara, tidak ada. Walek belum berhasil. Sudah ada sarang sebenarnya. Kalau sarang itu waktu itu kurang hampir 30 kayaknya, kalau tidak salah itu 30 keping sarang di dalam. Sedangkan pekerjaan tidak ada. Utang piutang kiri kanan kita harus semua tutupi. Pekerjaan tidak ada. Saya pun juga itu belum pulih, sakit. Jadi saya sabar saudaraku. Kalau mengatakan saya ini sakit begini, masih banyak saudara kita yang lebih berat ujiannya. Kita ini masih bersyukur karena masih Allah itu masih menyayang kita. Maha Pencipta itu ya, masih melihat kita. Jadi selalu saya mengatakan jangan pernah merasakan tidak bersyukur, belajar bersyukur. Ya, kita harus kuat. Begitupun juga kesabaran, begitupun juga ujian, bertawakal, mengingat. Banyak sekali saudara ya, pada waktunya dia itu belum mapan, dia berusaha membaik. Setelah dia sudah berhasil, dia lupa, bahasanya lupa daratan. Tidak melihat yang dibawa. Padahal dia pernah dibawa juga sampai meluncat di atas. Istilahnya dia berhasil. Seakan-akan dikucilkan orang yang dibawa. Jangan saudara, sedih itu sedih. Kita betul-betul itu memperhatikan bagian bawah, karena seandainya kita ambil dari patokan kita, seandainya saya begitu seperti mereka di mana ya, seandainya kita bisa tukar orang yang di kolong jembatan, dia tidur ke siang itu, anak yatim piatu meninggal bapaknya, masih ada ibu, meninggal ibunya, masih ada bapaknya, malahan meninggal dua-duanya, yatim piatu. Kita masih mampu, masih ada orang tua. Jadi kita itu saudaraku, tolong ya, jangan pernah melupakan sesuatu. Sepahit apapun itu kehidupan, seenak apapun itu kehidupan, kita harus betul-betul meresapi dan mempelajari itu kehidupan.
Dan itu kehidupan bukan kita yang miliki. Kita itu hanya menerima. Kita itu hanya merasakan. Karena itu kehidupan itu ada penciptanya. Yang kehidupan perjalanan hidup, maksud saya semacam kayak kita itu bernyawa jalan. Kalau sakit kan tidak bisa. Nah, kita bisa melihat sesuatu karena adanya mata. Sebenarnya kita buta, kasihan ya, gimana orang yang buta. Dan buta pun juga itu masih ada rasa syukur. Gimana seandainya saya itu tidak diciptakan. Jadi itu kita tidak pernah melepas mengenai bahasa syukur. Banyak saudara, banyak yang orang yang lupa itu banyak. Dikasih kesehatan, tapi dia lupa penciptanya. Coba kita pikir ya, kita resapi betul-betul. Jangan hanya mendengar konten saya ya. Coba kita kembalikan kepada diri kita, kembali kepada jati diri kita. Kita sehat, apa kewajiban kita? Ya, kalau agama Kristen itu kan gereja, Muslim itu kan sholat. Ya, semua agama tanpa terkecuali. Begitupun juga itu Hindu, Buddha. Orang buta saja saudaraku yang mau maaf sama sekali. Ini hanya panduan. Tidak ada sama sekali bilang menganggap orang ini kekurangan, tidak. Orang yang tidak melihat saja dunia saudaraku, dia selalu melaksanakan Tuhannya. Dia selalu mengingat Tuhannya. Ya. Begitupun juga orang yang tidak mendengar, bahasanya tuli, tetap dia ingat Tuhannya. Begitupun juga orang yang tidak bisa ngomong, istilahnya bisu, tetap dia ingat Tuhannya. Begitupun juga orang yang lumpuh, tidak bisa berjalan, tetap dia ingat Tuhannya. Begitupun juga orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, kasihan, tetap dia ingat Tuhannya. Maksudnya ingat Tuhannya itu dia tetap itu melaksanakan kewajiban apa yang diperintahkan di agamanya. Ibaratkan kalau kita sebagai muslim, kita sholat 5 waktu siang malam. Sedangkan teman-teman kita banyak yang sehat tapi lupa. Coba kita pikir saudaraku, banyak itu. Seakan-akan dunia ini miliknya. Berapa lama kita hidup saudara di dunia? Berapa lama? Coba. Oke lah, umur sekarang seumpamanya ya, umur sekarang sudah 50-an, 40 lah. Biar kita tambah saudaraku 10 tahun akan ke situ ujungnya. Dapat lagi 50, tambah lagi umurnya 20 tahun, 70 tahun, tetap lari ke situ. Kau tambah lagi kau punya umur lagi 20 tahun sampai 90 tahun, tetap ke situ. Tidak pernah kita menghindar dari situ saudaraku. Makanya selalu saya mengatakan, selalu saya utarakan, paparkan di konten saya, jangan, manusia tidak pernah lepas dari cobaan. Hanya nafsunya manusia mengatakan sampai kapan saya dicoba. Kenapa saya begini terus? Kenapa kehidupan saya selalu begini? Jadi kita itu tidak pernah lepas dari cobaan saudara. Tidak pernah lepas dari cobaan. Itu cobaan itu pasangannya adalah kesabaran. Faktor kesabaran, bertawakal, mengingat. Ya, kalau kita sebagai muslim itu, mau maaf ya, semua itu ya semua punya pegangan. Muslim itu selalu mengingat, berzikir, ya, sholat. Nah, itu. Karena semua itu saudara, kalau kita kembali, kalau di dunia walek itu, makanya saya pernah bilang, burung itu diberikan rezeki dari Allah. Dan Allah itu burung itu makanan diciptakan juga, makanannya. Dan walek itu ya bernyawa. Dan walek bikin sarang. Sarang itu nanti kita panen, itu kan dari walek. Itu kan ciptaan saudara-saudara. Kenapa burung lain tidak bersarang dengan air liur? Kenapa hanya walek? Jadi itulah kelebihan. Jadi kita harus syukuri dan kita belajar di situ. Kenapa walek ya? Kenapa burung lain itu tidak bersarang dengan air liur? Kenapa hanya walek bersarang dengan air liur? Dan kenapa sarangnya walek mahal? Nah itu.
Berarti tanda timbul lagi namanya tanda kesyukuran. Kalau bahasa-bahasa di dunia walet saudaraku ya, di perwaletan mengatakan seumpamanya, mohon maaf ya saudara, mohon maaf sekali lagi. Wah, kapan ini berhasil? Sampai kapan saya bersabar? Berapa kali sudah direhab saya punya bangunan tapi tidak mau berhasil. Kalau itu bahasa kita mau gunakan saudaraku, tidak ada manusia yang tidak mau berhasil. Semua manusia punya semua manusia, semua teman-teman kita yang diciptakan di dunia ini, semua mau berhasil. Tidak ada yang tidak mau berhasil. Seandainya kita yang menentukan namanya rezeki, tidak ada orang manusia itu mau menderita. Tidak ada. Tidak ada manusia mau sakit. Tidak ada manusia mau mati. Jadi apa saudara-saudara yang mau andalkan kira-kira ya? Mohon maaf, apa yang saudara-saudara mau andalkan? Mau hidup selama-lamanya? Punya kekayaan, harta benda mau dibawa mati? Teman hidup di alam kubur? Justru kekayaan itu saudara, kalau kita tidak bisa gunakan, justru itu beban hidup kita nanti di bawah alam kubur. Karena ada pertanggungjawabannya. Saya berikan rezeki kau, kau apakan, dan kau kemanakan. Coba saudara, jangan bilang kita sudah kaya itu sudah, makanya saya bilang, miskin dicoba, kaya pun juga dicoba, sehat dicoba, begitu pun juga sakit dicoba. Orang melihat dicoba, orang tidak melihat dunia dicoba juga, semua. Jadi ini pengalaman hidup saya saudaraku ya, selama saya mengenal namanya dunia walek. Karena saya itu bukan langsung di dunia walek awal asal mulanya. Saya dulu itu menjual, istilahnya campur-campuran. Itu pun jatuh bangun. Nah itu saya cerita tadi keluhan kesan saya mengenai namanya kehancuran. Ada teman-teman yang ngajak saya gimana kalau buka itu bangunannya bang dibikin walek. Jadi itu pun juga saya kerja itu bangunan saudaraku. Itu pun tukannya itu belum saya bayar, istilahnya karena keluarga, karena dia itu bocor-bocor karena rumah ditempati. Itu pun rumah di atas belum jadi saudara, karena ini faktor keuangan ya, mana ada utang di bank, mana ada utang sama teman-teman masyarakat. Nah, datang menagih apa sih, mau barat kan tidak ada apa-apa, mana saya sakit. Wih, luar biasa saudaraku ya, luar biasa. Tapi saya masih syukuri saudaraku, karena saya masih ada saya berbicara kayak gini. Nah, jadi saudara-saudara itu mengatakan, kita menghadapi dunia walik ini, wah masih mumpung saudara, karena masih waliknya belum berhasil. Bagaimana kalau saudara itu diuji dengan dirinya sendiri? Kita punya diri diuji, kita punya diri diuji, dikasih sakit. Nah, itu sedangkan orang sakit masih bersabar. Kita sudah sehat tidak bersabar. Mengenai walek itu persoalan rezeki selalu mengeluh. Seakan-akan kita itu yang memberikan rezeki sebagai yang menangani. Nah itu. Jadi makanya selalu saya utarakan, setiap saya berbicara konten selalu ada bahasa saya mengatakan, kita itu bekerja, saya sebagai penjelajah 75, saya bukan penentu rezeki. Seandainya ya, andai kata saya penentu rezeki saudaraku, buat apa saudara lagi buka sarang walek? Saya kasih saja uang. Kan saya penentu rezeki. Jangan usah bekerja, ke sini saja saya kasih uang. Seandainya ya, andai kata saya penentu rezeki. Kita bukan kuasa. Kita itu makhluk. Harus punya kewajiban, kita harus bekerja. Ya. Harus bersabar. Jadi sampai kapan kita mau lepas dari kesabaran saudara ya? Mohon maaf ya, sampai kapan? Saudara-saudara mengatakan saya miskin, saya berusaha, sabar, miskin. Bekerja, sabar, berhasil. Jadi kalau sudah berhasil berhenti bersabar, begitu.
Karena mengatakan nggak sampai kapan saya bersabar ini belum ada walek. Jadi kalau berhasil berhenti bersabar. Tidak akan berhasil pun kita harus sabar. Karena cobaan itu saudaraku tidak pernah lepas sampai mati. Makanya selalu saya bilang ya, kalau kita sebagai muslim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya diciptakan dari sana dan kembali ke sana. Kembali ke asal. Coba. Saya juga ini saudara bukan ustaz, tidak. Hanya saya itu mengkaji, mempelajari ilmu. Ya. Nah, itu. Mendalami ilmu hakiki, syariat, tarekat, ma'rifatullah. Jadi semua, makanya saya padukan saudaraku, apapun yang kita alami itu kita harus bersabar ya. Ya. Kalau bahasa sabar saya utarakan saudaraku, kan saya sudah jelaskan tadi semua ya. Sampai titik nyawa, sampai roh mau dilepaskan, tetap sabar. Makanya kalau ada keluarga itu meninggal itu jangan terlalu bersedih sekali. Tapi waktunya manusia itu lahir, gembira. Sekaliannya diambil sama Tuhannya, sama pencipta, menangis tidak mau sampai berteriak. Berarti seakan-akan tidak ada keikhlasan. Di situ lagi sabaran lagi, sampai mati. Maha kuasa, maha pencipta mengatakan, waktunya itu saya lahirkan gembira. Sebagai anak kecil lahir. Sekarang saya ambil nyawanya, rohnya meninggal. Kenapa berteriak tidak mau, saya kan tidak ikhlas. Ya memang saya paham bilang sedih. Nah, di situ kesabaran lagi. Maaf saudara. Ya itulah hidup. Jadi hidup itu saudaraku tidak ada yang kekal. Apapun yang kita lakukan di dunia ya, ini kan sebagai siraman rohani bagi pembelajaran saudara kita. Kan sebenarnya saudara kita semua sudah mengalami, sudah paham sebenarnya. Tapi apalah salahnya kalau saya perlu mengupas ini mengenai perjalanan hidup saya, karena ada teman-teman ini dia minta tolong dijelaskan perjalanan hidupnya saudaraku Bang. Mudah-mudahan abang bisa mengangkat di konten. Jadi saya itu saudaraku itu ya, saya angkat saudara. Terus pernah saya bilang, di mana ada luang waktu saya, kalau kesempatan saya angkat. Yang belum saya angkat mohon maaf ya, kapan-kapan saya angkat. Nah itu. Jadi itu perjalanan saudaraku. Kita itu di dunia walek, kita memang perlu butuh kesabaran. Jadi lanjut dari itu terus tadi. Jadi lambat laun itu saudara, saya punya walek itu sudah singkat saya ambil ya. Sudah menjelang itu 1 tahun 7 bulan kalau nggak salah. Sudah ada saya buka. Sudah ada sarang saya buka di dalam ruangan RBW, maksud saya di Sirip. Jadi itu kan saya belum paham saudara mengenai sarang. Belum terlalu paham sekali itu mengenai penjualannya itu. Jadi itu sarang saya kumpul. Berapa lama saya kumpul itu, kasihan itu sarang itu ada mungkin 7 bulan saya kumpul. Saya campur saja itu bakpao, mana sarang ada yang sudut, sarang mangkok, sarang patahan, sarang kakian, saya tidak tahu. Jadi itu saya mau bawa ke di kota itu waktu itu penjual dia tidak mau beli. Jadi saya katakan sama itu yang penjualnya, pembeli sarang, kenapa Pak tidak mau dibeli? Saya bilang ini dana kurang. Jadi itu ada teman diantar lagi ke Makassar, di kota Makassar, karena jauh itu kota dari Makassar, kurang lebih 200 kilo itu perjalanan. Jadi sampai di sana lagi itu pemberi sarang ya Cina itu ya, Cina. Oh, itu sarang dia mau beli kayak gimana ya, ditembak saja. Oh, dia pegang, sempat dia pegang itu sarang, baru dia katakan, oh saya beli sekian. Ya kita kan tidak tahu, belum tahu namanya bahasa size, bahasa cong, belum tahu. Yang tahu saya itu hanya bawa itu sarang.
Jadi harganya itu sarang itu waktu saudaraku kurang lebih hampir 1 kilo, karena lama saya kumpul kasihan itu hampir 7 bulan itu. Itu harganya itu dibelikan hanya 2 juta lebih. Jadi kita itu bahasanya orang katanya sarang walik mahal, kok harganya kayak gini sekian. Padahal itu waktu itu mahal itu sarang walik itu waktu kalau tidak salah harganya dulu itu masih pernah mencapai sampai 20 berapa ya? 22.500 per 1 kilo itu waktu. Nah harga sarang, saya punya sarang itu waktu berapa saja? 2.500.000. Diuji lagi kesabaran di situ. Karena sudah ada hasil tapi kayak harganya gimana ya? Kayak tidak sesuai. Bukan bilang kita tidak mensyukuri mengenai harganya ini barang ya. Ini sarang. Hanya itu tidak sesuai itu di pikiran kita mengatakan 1 kiloan lebih ini sampai harganya 2 juta lebih. Kan kita belum tahu saudara. Itu perjalanan saya cerita ya, perjalanan saya. Itu lama saya kumpul itu. Ya 7 bulan gitu. Dan lama itu baru saya juga panen saya punya sarang. Nah, sampai bakpao. Ada juga sarang bagus, ada mangkok, ada putih. Kenapa diratakan saja harganya sampai begitu 2.500.000? Nah itu waktu sarang itu 22.500.000 per 1 kilo. Betul-betul. Mana itu mobil yang dilewati dibelikan juga bensin. Karena kita hanya numpang saudara, hanya teman. Mumpung disyukuri ada teman yang bantu, tapi kita tetap juga merasa sama teman-teman. Nah, di jalanan kita singgah makan. Ya. Jadi itu beli bensin lagi. Jadi sampai di rumah itu sisa berapa itu waktu itu ya. Gitu. Jadi itu saudara-saudaraku ya, itu perjalanan kesannya. Sebenarnya masih banyak. Mengenai itu perbaikan di dalam ada yang saya perbaiki dulu itu sampai saya jatuh. Itu di dalam ruangan RBW jatuh, itu tangga, karena itu saya pakai tangga balok yang bekas waktunya dikerja itu bangunan itu ada patahannya itu saya sambung patah saudaraku. Sedangkan ini tingginya ini saya punya bangunan yang di bawah itu 4 meter lebih. Patah itu tangga sampai itu saya jatuh dan ketumbuh tangga lagi itu jatuh ketimpa tangga. Saya ini orangnya saudara, saya. Dan pernah hampir jatuh itu dari atas itu memperbaiki itu atapnya di atas salonnya di atas saya itu naik itu pakai tali naik. Saya mau bikin tangga aluminium tapi tidak ada dana. Hanya karena memang ada rumah berdiri begitu itu yang dijadikan walek, rumah pribadi saudara ya. Rumah itu ya lama di bangun ke siang itu punguan dipinjam sampai ada bangunan. Lama saudara, kesannya itu kehidupan. Itu namanya di dunia walek ya. Jadi lanjut dari itu tadi itu saya lanjut tadi itu yang mengenai sarang itu harganya saya kasih kembali. Sampai saya di rumah saya pegang saya punya kepala, aduh. Ini sudah menjelang berapa tahun ini? Sudah hampir 3 tahun saya menjual sarang kurang lebih 1 kilo. Harganya 2 juta lebih. Sampai di rumah itu sisa 1 jutaan. Sudah lebih 3 tahun. Ya. Tidak sampai 1 juta. Karena di jalanan itu makan sama teman-teman. Mana belikan bensin juga mobilnya. Kesannya itu kehidupan saya saudara ya. Tetap saya bersabar. Tetap saya syukuri juga itu. Jadi itu waktu besoknya itu saya kasih ada tetangga itu karena dia sudah meninggal orang tuanya kesian. Istilahnya ada juga orang tua itu istilahnya bahasanya apa ya? Kalau sudah orang tua sudah tidak ada juga anak, dia tinggal sendiri saya kasih juga itu uang itu yang tadi kurang lebih 1 juta sisanya sampai di rumah itu saya bagikan ke tetangga-tetangga saya sedekahkan. Ya, semoga ini ada rezeki lagi dikasih mudah, tapi bukannya bilang saya memberikan mengharapkan rezeki sesuatu enggak. Karena kalau kita itu seakan-akan kita menuntut imbalan sama yang maha kuasa. Pokoknya saya bersedekahkan saja itu. Ya. Sedekahkan itu saudara kasih itu, ada juga itu anak yatim kasihan saya kasih. Itu. Jadi masih panjang perjalanan hidup saya saudara-saudaraku di dunia walek.
Dan begitu pun sampai sekarang saat ini saya menangani bangunan dan masih banyak cobaan di situ. Masih banyak. Mana saya tangani itu ada yang bayar biasa, ada biasa itu uang tinggal, dicerita sama orang begini-begini. Ya, berat. Sampai-sampai saya tangani bangunan lagi, saya lagi jatuh, saya naik motor, saya jatuh lagi, itu masuk lagi di rumah sakit. Ini masih saya di dunia perwaletan ini saudara ini, karena ini bangunan saya tangani, ada saya upload itu di video saya itu mengenai itu bangunan saya tangani itu waktu saya jatuh. Itu sementara pekerjaan bangunan itu teman-teman kita, dan itu pun yang bangunan saya kerja sampai sekarang belum dibayar, itu masih ada uang di situ. Saya sabar, padahal saya di situ tuh gara-gara itu bangunan itu, asbab bangunan saya kerja itu saya pergi dulu kantor, saya jatuh karena itu yang punya itu tidak mau kalau saya tidak hadir itu waktu, karena itu tukang kerja di sana. Saya itu hanya menangani, bukan saya nender, hanya saya menangani itu bangunannya. Tidak usah saya sebut namanya saudaraku ya, tidak usah juga saya sebut daerahnya. Yang jelasnya itu bos, karena dia itu bos, dia punya PT. Padahal ini bayarannya saya bilang ya tidak apa-apa. Kalau memang bagi dirinya baik, bagi dirinya ya alhamdulillah, syukur, saya terima. Sampai sekarang ini saudaraku belum, masih ada uang di situ ya, kurang lebih 20 juta. Padahal saya itu waktu itu menderita bukan bagaimana. Masalahnya saya sudah habis ketabrak karena saya naik motor, masuk di rumah sakit. Di dalam rumah sakit lagi saya sementara diimpus, selalu ditelepon. Kenapa belum datang ini Pak? Karena ini tukang saya ini mau mengecor. Bagaimana caranya saya mau datang ke situ sedangkan saya di dalam rumah sakit? Oh dia gini-gini ngamu-ngamu. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Itulah manusia. Giliran bangunannya sudah selesai, saya tidak dibayar. Sampai sekarang saudara. Tapi tidak usah, saya ikhlaskan saja. Kalau mau dikasih alhamdulillah, kalau tidak ya tidak jadi masalah. Ujian itu namanya di perwalitan saudara. Bukan di binaan saya saja, bukan. Itu pun juga saya tangani. Begitu juga saya menjual sarang. Jadi saya menjual sarang itu berapa kali saya itu begitu saudara, berapa kali itu. Dan begitu juga saya beli sarang lagi, dapat lagi cobaan di situ. Itu. Pernah saya rugi saudaraku, oke lah saya angkat ini ya. Pernah saya rugi saudara ya, itu 2 minggu lebih 100 juta. Iya, 2 minggu lebih 100 juta. Kurang lebih itu. Ini belum lama ini saudara. Karena itu mengenai sebelum saya terjun ke dunia konten, ya konten tutorial. Makanya saya itu kalau berbicara di konten tutorial bukan mengada-ngada saudara. Semua perjalanan kehidupan saya ini di dalam konten. Jadi saya itu bukan muka saja di ori, pembahasan saya juga itu ori. Kan itu yang saya alami, saya angkat. Istilahnya ini perjalanan hidup, ibaratkan seakan-akan kayak bahasanya Titanic ya, Titanic. Itu kapal tenggelam. Kapal Titanic ya. Apa itu filmnya Inggris kayak itu apa? Itu film itu. Nah, itu bukan orangnya, bukan aslinya itu yang, kecuali itu yang orang tua ya, walau tidak tahu. Kalau itu yang pemerannya itu, tapi itu perjalanannya. Nah ini perjalanan saya masih bisa angkat karena ini pengalaman saya dan saya langsung orangnya. Nah, jadi saya angkat ini pembicaraan, ini pembelajaran saudaraku ya. Gitu. Jadi teman-temanku di lapangan itu jangan melemah. Pada waktunya gagal itu sudah lemah. Karena memang itu ujian berat itu. Karena niat kita itu mau berhasil. Tapi melaksanakan tugas di lapangan kita tidak berhasil, di situ ada faktor keemosian. Sampai kita tidak bisa kontrol kita punya jati diri. Emosi, orang yang tangani itu dikata-katai, dijele-jelekan, dicerita sama orang.
Kalau kita bercerita sama orang, siapa yang dapat jeleknya? Bukan itu orang yang dicerita, kita sendiri, saudara-saudaraku. Itu berat juga itu. Mampukah saudara-saudara bisa menutup kata-kata memfitnah orang, cerita jelek orang? Ujian juga itu, saudara-saudara. Ujian. Berat memang, berat. Hidup di dunia, saudaraku, berat. Kita mau kemana? Kita mau kemana sampai kita mencari namanya kehidupan kekal kenikmatan? Tidak ada. Sampai manusia itu mulai dari kelas bawah, kelas atas sampai presiden. Coba presiden kita yang sudah tiada itu siapa namanya itu? Sudah banyak toh. Dua masalah kehidupannya dulu itu bagus, tapi sudah diambil. Tidak ada yang kekal. Ini sudah kepala negara ini, tapi sudah tiada. Sisa kita pelajaran semua. Mana kita ini sebagai yang terkenal juga ini, siapa namanya, B.J. Habibie. Ada diangkat ceritanya itu Ainun dan Habibie, ya. Itu tinggal nama, sudah tidak ada. Kalau kekayaan itu saudara tidak habis kekayaannya dia makan. Kalau bahasa kekayaan, tapi hanya sementara. Jadi kita belajar di situ. Kita belajar, kita bisa memetik hikmah kehidupan. Tapi jangan juga saudara bahwa kita ini tidak mau bekerja, harus berusaha dong. Ya, karena ada namanya keturunan, nah itu yang pemuda, yang sudah ada keluarga, yang ada anak dan tidak ada anak, tetap kita berusaha, karena itu usaha itu adalah ibadah juga. Ya, itu kewajiban untuk kita memang hidup. Nah, kalau bahasa di Muslim itu mengatakan fid dunya wa fil akhirati. Fid dunya itu hidup di dunia, tuntutlah duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Nah, tapi jangan lupa wa fil akhirat. Dan jangan lupa akhiratmu akan kau mati besok. Seakan-akan kau mati besok, seakan-akan. Itu kena ada itu. Saudaraku ya. Jadi itu saya kupas ini saudaraku ini mengenai pengalaman hidup. Sudah banyak saya berbicara ini. Jadi kalau di dunia walik itu, di perwalitan itu perlu sekali kita belajar. Jangan hanya hasil, ya, belajar. Karena justru di walet itu tempat kita merenungi diri kita dengan merenungi si walek itu. Maksudnya walek, coba kita renungi. Coba kita renungi saudara ya. Karena ada di perjalanan sedikit saya kupas sedikit ini ya, kan sebenarnya bukan jurusan saya, tapi tidak apa-apa, ini hanya pandangan. Pernah kita dengar itu perjalanannya Abraham ya, itu tidak salah itu yang jatuhkan itu batu itu dari atas itu kan burung ababil. Itu kan tidak masuk akal, masa burung bawa batu panas lagi, waktunya mau dihancurkan itu, dihancurkan Ka'bah ya, kalau tidak salah ya, pasukan gajah. Sampai itu ada ratusan ribu itu burung ababil datang bawa batu panas. Tidak masuk akal tuh. Masa burung bawa batu, mana di patoknya bawa batu, mana di kakinya bawa batu panas. Dibuang itu sampai itu yang mau menghancurkan itu gak Ka'bah kalau tidak salah itu hampir habis itu tidak salah itu. Ya walau saudara kayak saya bukan bagian situ, hanya saya gambarkan sedikit karena ada cerita itu, ada. Ya kalau kita sebagai muslim ya di Al-Qur'an itu kan ada. Itu makanya kita katakan tahun gajah. Nah itu sama kalau kita manusia ya, karena manusia itu asalnya dari Adam. Agama apapun itu semua dari situ, Adam dan Hawa. Nah, jadi kita itu manusia satu. Hanya namanya agama itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Makanya kita itu sebagai manusia, sebagai warga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, ya. Nah, jangan dibeda-bedakan. Kita saling menghargai. Itu kita manusia. Jadi itu intinya itu saudara, itu mengenai bahasa cobaan. Itu tadi itu saya sudah
mengangkat ya perjalanan hidup saya ya, karena saudara kita meminta, sama sekali meminta, mohon Bang, tolong dijelaskan mengenai perjalanan hidupnya di dunia walet. Nah, keluh kesahnya maksudnya itu semua. Nah, ini saya angkat tadi ini. Nah, gitu saudaraku ya. Jadi banyak keluh kesahnya ya saudaraku ya yang saya alami. Bukan itu saya sampai sekarang itu saudara gitu. Tidak usah saya cerita yang lainnya toh. Tidak usah yang lainnya. Cukup ini yang singkat-singkat saya ceritakan. Karena biasa ada timbul kesedihan juga kalau kita mau cerita semua. Kan itu kan kita itu sebagai ranah-ranah pribadi kita itu kan selalu dicoba. Baik kita di luar, di rumah dicoba, di dalam rumah dicoba, waktu berjalan kita dicoba. Maksudnya diuji. Kita tidur pun diuji, makan pun diuji. Tidak pernah lepas di situ saudara. Jadi kalau saudara, karena pesan saya yang punya bangunan RBW tolong dirawat betul-betul ya bangunannya. Dioptimalkan bagian airnya di dalam. Kalau ada kolam, kalau dia pakai kolam, gunakan kolam. Kalau dia kan banyak juga tidak ada kolam, dia gunakan baskom di dalam. Jadi itu baskom itu diusahakan kita kalau merasa agak panas tambah lagi baskom ya. Nah gitu. Tapi kalau kita pakai baskom, usahakan baskom warna hitam kita atau warna biru tua supaya tidak terlalu nampak itu warna di dalam toh. Nah, baskom hitam bagus, itu yang besar. Karena kalau baskom kecil saudaraku cepat habis air menguap. Jadi kalau besar itu agak lama. Jadi itu diusahakan saudaraku ya. Kalau umpamanya tidak bisa beli baskom, tidak apa-apa, kita rancang saja segi empat, kita bikin itu papan, kita paku taruh balok ya kiri kanan, baru kita kanci itu papan, baru kita belikan plastik. Ada itu plastik yang tebal, yang bening. Nah itu kita paku kiri kanan segi empat, baru kita kasih turun di bawah, baru kita isi air itu di bawah situ ya. Kalau bangunan batu, begitu pun juga kalau kayu. Ya, tapi usahakan itu yang plastik bening yang tebal saudara ya, karena kalau yang tipis itu biasa bocor. Ya, banyak macam itu. Yang penting kita isi air dalam, karena itu air itu termasuk juga itu faktor dari kelembaban itu. Begitu juga suhu saudara ya. Istilahnya suhu itu ventilasinya kita juga perhatikan bagian ventilasi. Karena biasa itu bagian dalam biasa panas karena ventilasinya kurang. Ya, ventilasinya kurang. Apalagi ke ruangan sempit, biasa burungnya di dalam pengat, sampai itu di dalam sarang itu tidak bagus jadinya kalau ada sarang. Kotorannya juga kita perlu bersihkan. Adakan juga penyemprotan hama. Kan itu banyak hama-hama di dalam, predator walet yang bisa menghambat populasi. Jadi kita itu harus optimalkan semua itu. Nah, begitu juga bagian suara. Nah, suara kita perhatikan kabel-kabelnya, jangan sampai kabelnya apa aja istilahnya kendor. Sampai walet itu biasa itu terhalang terbang. Kalau kendor itu kan banyak biasa itu saya lihat itu kendor itu kabelnya di dalam ruangan RBW. Sampai ke walet itu biasa yang anak berada terbang biasa tersangkut di situ sampai dia jatuh. Nah, jatuh begitu biasa. Jadi perbaiki, dikontrol semua ya. Nah, bagian-bagian dalam situ dioptimalkan semua. Nah, berarti kita harus itu konsisten di dalam ruangan RBW agar supaya walet itu bisa aman, bisa nyaman, bisa tenang, bisa beradaptasi sampai dia cepat berkembang biak di dalam. Nah, kapan waletnya sudah banyak, berarti dia akan cetak sarang juga banyak saudara ya. Nah itu, jadi diusahakan, dioptimalkan semua. Nah, begitu juga bagian di luar bangunan. Kan pernah saya angkat itu di bagian keliling itu bangunan, kan biasa itu ada pohon-pohon biasa sandar di bangunan, itu daunnya atau tangkainya. Nah, karena kalau sandar itu kan menghambat bangunan juga. Biasa itu jalannya predator masuk di ruangan RBW. Kalau ada pohon-pohon yang sandar di dinding bangunan walet, maksud saya begitu. Menghambat juga walet itu. Menghambat juga populasi. Itu semua ya. Begitupun juga suaranya di daerah atas itu, di bagian atas itu suara panggil. Nah itu diperhatikan semua karena itu kendala semua dari
walet, sampai waletnya biasa itu terganggu. Itu. Jadi dioptimalkan semua supaya burungnya bisa beradaptasi dengan tenang, dengan baik. Ya saudaraku ya. Jadi oke saudara, itulah tadi pengalaman perjalanan hidup saya, karena sebenarnya masih banyak sebelum saya cerita ya. Itu saya pesan saya saudaraku, kita itu terjun di perwaletan, di dunia walet itu memang harus itu tadi yang saya ceritakan itu. Mudah-mudahan ada bisa kita ambil namun sedikit, yang penting berguna, bisa kita bisa kita saring, maksud saya gitu. Kan ini pengalaman ini saudaraku ya, pengalaman. Jadi kalau bukan Anda yang menyadari diri sendiri ya susah ya. Biar berapa orang kita tanya bilang gini-gini, kalau bukan Anda yang menyadari diri, karena Anda yang penentunya sebenarnya ya, Anda yang penentu ya. Biar kita bilang oh jangan, tapi hati Anda yang tidak bisa menerima ya wallahualam ya. Itulah hanya kita itu membahas itu apa yang kita alami ya. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, sampai di sinilah pembahasan saya mengenai dunia walet ya. Sampai adanya merintis, sampai perjuangan lambat laun sampai saat ini ya. Jadi kita harus syukuri saudaraku ya. Oke lah, jangan lupa saudaraku, itu semua yang saya katakan tadi mengenai ujian, cobaan, kendala, kejenuhan, kesabaran ya, kegalauan, gagal atau berhasil, semua ada di situ tadi saya sudah utarakan ya. Sakit dan sehat ya, itu miskin dan kaya, semua saya sudah utarakan, sampai itu roh, sampai nyawa kita diciptakan sampai diambil kembali. Saya sudah jelaskan semua tadi di konten ini ya, keluh kesahnya. Karena saya mau jelaskan semua itu panjang saudara, panjang. Masih banyak perjalanan hidup saya tidak ceritakan. Berat. Jadi cukup ini ya saudaraku. Mudah-mudahan pembelajaran buat saudara kita ini di lapangan, mudah-mudahan ada hikmah, bisa kita petik ya, bisa kita istilahnya resapi. Begitupun juga yang punya RBW yang belum membangun, yang baru ada niat, mudah-mudahan ada bisa membangun. Dan begitu juga yang pemula yang ingin sukses, mudah-mudahan cepat sukses. Yang jelasnya kita berusaha, berjuang, telaten ya. Jangan ada kata pasrah ya. Itu rezeki itu hanya Allah yang penentu, hanya Maha Pencipta yang penentu mengenai rezeki. Kita hanya berusaha saudaraku ya. Dan jangan lupa, kalau memang sudah ada berhasil, harus bersyukur. Ingat ya, saudara kita itu yang terpapar di luar sana, itu pesan saya ya. Oke. Jadi silakan tulis di bawah kolom komentar kalau mau ditanyakan, mau sharing. Terima kasih banyak atas pertanyaan saudara-saudaraku ini, sangat-sangat luar biasa ya. Dan saya syukuri karena saya masih bisa mengangkat ini bahasa. Saya syukuri. Terima kasih banyak saudaraku sudah mau sharing, dan pertanyaannya sangat bagus. Jadi mohon maaf ini saudara saya kalau ada kata-kata saya terselip, salah, hilaf, karena adanya saya manusia biasa saudaraku, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.